Halo anak-anak, selamat pagi. Miss berharap kalian semua masih tetap semangat untuk menerima pembelajaran hari ini. Nah, di video pembelajaran kali ini, Miss Christine akan kembali membagikan materi PPKN yang terdapat di tema 7 subtema 4, yaitu tentang keberagaman di masyarakat. Kita simak bersama-sama ya. Baik, anak-anak, kalian masih ingat ya bahwa manusia adalah makhluk sosial. Mengapa manusia disebut makhluk sosial? Iya, itu karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Jadi manusia itu saling membutuhkan meskipun terdapat keberagaman. Keberagaman yang ada di masyarakat sangat banyak. Keberagaman yang sudah pernah kita bahas yaitu keberagaman suku, agama, warna kulit, sifat, tinggi badan, kemampuan ataupun keterampilan. Keberagaman lainnya yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu keberagaman pekerjaan dan juga keberagaman alat transportasi. Untuk keberagaman pekerjaan yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu Miss Christine ambil contoh yang pertama pekerjaan seorang guru, yang kedua masinis, yang ketiga pilot, yang keempat penjahit, yang kelima yaitu dokter, kemudian yang keenam adalah pedagang. Nah anak-anak, sekarang Miss Christine mau mengajak kalian untuk bersama-sama membayangkan apabila salah satu dari pekerjaan yang Miss sediakan ini tidak ada. Misalnya, tidak ada pekerjaan dokter, apa yang akan terjadi? Betul sekali. Jika tidak ada dokter, orang-orang yang saat sekarang ini sedang sakit tidak akan bisa sembuh dari penyakitnya. Dan contoh yang selanjutnya, misalnya tidak ada pilot. Apa yang akan terjadi jika tidak ada pilot? Betul sekali, jika tidak ada pilot, pesawat tidak akan bisa terbang. Kemudian apa yang akan terjadi jika tidak ada pedagang? Iya, jadi ketika tidak ada pedagang dimanapun kita berada, maka kita tidak akan bisa mendapatkan kebutuhan yang biasanya kita dapatkan. Misalnya, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Nah, apapun jenis pekerjaannya, kita harus selalu menghormati dan menghargai karena setiap pekerjaan itu memiliki fungsi dan perannya masing-masing dan semuanya itu adalah penting. Mari kita beralih ke alat transportasi. Anak-anak masih ingat ada berapa jenis alat transportasi? Baik, ada 3 ya. Yang pertama transportasi udara, yang kedua transportasi darat, dan yang ketiga adalah transportasi laut. Mari kita simak gambar-gambar yang akan Miss Christine bagikan. Yang pertama, nah kalian pasti tahu gambar ini. Ini adalah salah satu contoh transportasi apa ya anak-anak? Betul sekali, transportasi udara yaitu pesawat dan juga helikopter. Dan yang selanjutnya transportasi darat. Coba kalian bisa sebutkan tidak apa saja contoh transportasi darat? Bagus sekali, ada mobil bus, ada mobil pribadi, ada sepeda motor, ada sepeda, kereta api, bajai, dan juga delman. Kemudian kita beralih ke transportasi laut, contohnya yaitu kapal kano, kapal layar, dan juga ada kapal feri. Nah anak-anak, dari ketiga jenis transportasi, mungkin ada beberapa transportasi yang kalian sukai. Misalnya ada di antara kalian yang menyukai sepeda, ada juga di antara kalian yang menyukai mobil pribadi. Nah, itulah salah satu contoh keberagaman dalam hal kesukaan alat transportasi. Nah, anak-anak, di setiap keberagaman yang terdapat di masyarakat pastilah memiliki manfaatnya. Yang pertama yaitu dapat menciptakan masyarakat yang saling toleran. Yang kedua, dapat memupuk sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Dan yang selanjutnya, dengan adanya keberagaman jenis pekerjaan, membuat warga masyarakat saling melengkapi dan membuat kehidupan menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, ketika kita bertemu keberagaman, ketika kita menemukan keberagaman, maka kita harus memiliki perilaku yang tepat.
Nah, perilaku yang tepat dalam menyikapi keberagaman yang pertama yaitu kita harus menyadari bahwa keberagaman adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Artinya, ketika kita menemukan keberagaman di sekitar kita, kita harus selalu ingat bahwa semua itu hanyalah pemberian dari Tuhan. Dan yang selanjutnya, kita harus menerima perbedaan yang ada dengan lapang dada. Jadi, ketika terjadinya perbedaan, kalian tidak boleh menghina atau merendahkan orang lain, melainkan kalian harus menerima perbedaan itu dengan hati yang terbuka dan dengan lapang dada. Dan poin yang ketiga, perilaku yang tepat dalam menyikapi keberagaman yaitu kita harus menghormati dan menghargai keberagaman di lingkungan sekitar. Miss Christine yakin untuk poin ketiga ini kalian sudah paham. Dan yang selanjutnya, kita harus mendiskusikan dan menyelesaikan masalah perbedaan dengan bijaksana. Miss ambil contoh untuk poin yang keempat adalah ketika kalian sedang berdiskusi kelompok. Nah, kalian memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, untuk itu kalian harus menyelesaikan masalah yang ada di diskusi kelompok kalian dengan bijaksana dan dengan baik. Nah, anak-anak, jika setiap individu dapat menyikapi keberagaman dengan baik, masyarakat akan terhindar dari berbagai konflik. Masalah yang berkaitan dengan perbedaan pun dapat diselesaikan bersama-sama. Maka, kehidupan masyarakat juga akan damai, aman, dan juga tentram. Nah, anak-anak, mungkin itu saja yang Miss Christine dapat sampaikan kepada kalian. Jadi, untuk kesimpulannya bahwa kita sebagai masyarakat yang baik haruslah menghargai dan menyikapi keberagaman dengan baik. Ingat bahwa setiap keberagaman itu adalah pemberian dan anugerah dari Tuhan. Maka, kita harus menerimanya dengan lapang dada dan juga dengan hati yang terbuka. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan penjelasan dari Miss Christine. Nah, berikut Miss Christine akan bagikan pertanyaan untuk kalian kerjakan di buku catatan tematik. Jangan lupa ditulis tanggal dan juga ditulis dengan tulisan yang rapi. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.